Selamat pagi, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Semoga kita semua siap bersatu di dalam doa, siap untuk bersama mendengarkan firman Tuhan, dan siap juga untuk minta kemampuan mendengarkan firman Tuhan, mampu memahami firman itu dan melakukannya untuk memuliakan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara-saudara, marilah kita awali dengan bersama berdoa, minta pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, inilah kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, persekutuan doa pagi GKI Gading Indah, datang kepadamu dan mohon, kiranya Engkau menaungi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu. Mohon kiranya Engkau berkenan berfirman pada kami, memberikan kami kemampuan untuk mendengar suara-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa di sorga, berfirmanlah, kami mau mendengarkan. Buat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema pentingnya kemurahan hati. Dalam hidup ini ada banyak hal penting, dan pagi ini kita akan merenungkan hal penting yang disebut kemurahan hati. Apa artinya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemurahan hati punya arti sumber suka memberi, tidak pelit, dermawan, suka tersenyum. Saudara-saudara, dengan berbagai keterangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa kita bayangkan dan pahami arti kemurahan hati sebagai hal penting di dalam hidup kita. Dan untuk merenungkannya, mari kita baca dari surat Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang kedua. Demikian, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ayat yang indah, saudara-saudara. Melalui bacaan ayat itu dari surat Ibrani, kita diingatkan untuk jangan lupa, tapi ingat. Dan apa yang harus kita ingat? Memberi tumpangan pada orang yang membutuhkan. Dengan kata lain, bersiaplah memberi bantuan pada yang butuh pertolongan, pada yang membutuhkan bantuan. Beri bantuan yang didorong oleh hati yang murah. Beri bantuan kepada yang membutuhkan, yang Tuhan pertemukan dengan kita. Tugas memberi tumpangan itu adalah penting sebagai kebutuhan pokok bagi orang-orang yang mengalami kesulitan. Saudara-saudara, saya yakin semua kita suka memberi, tapi sering terjadi
bahwa kita suka memberi, mau dan senang memberi jika yang kita beri adalah orang yang kita sukai. Tapi bukan begitu panggilan yang didasarkan pada bacaan pagi ini. Panggilan kita adalah panggilan untuk memberi, bukan karena kita suka dan senang memberi orang-orang tertentu yang kita sukai. Tema renungan pagi ini mengingatkan untuk kita memberi sebagai panggilan yang didorong oleh dorongan yang jelas, yaitu kemurahan hati. Kita dipanggil untuk memberi karena sadar akan adanya sesama yang butuh bantuan, butuh uluran tangan kita. Siapa yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita tidak penting. Yang penting orang itu butuh bantuan. Dan Tuhan mempertemukan orang itu dengan kita. Ulurkan tangan kita. Orang yang membutuhkan bisa orang yang kita kenal baik. Bisa juga orang yang tidak kita kenal. Bisa orang yang kita sukai. Bisa juga orang yang kurang kita sukai. Yang cocok atau yang kurang bahkan tidak cocok dengan kita. Siapapun yang Tuhan pertemukan, yang butuh bantuan, tolonglah mereka. Itu panggilan kita. Menolong dalam arti memberi bantuan pada sesama yang membutuhkan. Itu yang penting dan itulah panggilan dan kewajiban kita. Panggilan untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Menolong dan membantu sesama yang membutuhkan. Mewujudkan perintah Tuhan untuk kita mengasihi sesama kita. Menolong sesama yang membutuhkan adalah penting karena dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin bahwa kita membantu siapa saja yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Hingga yang kita lakukan dalam memberi, dalam membantu orang yang membutuhkan menjadi perbuatan yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, bisa dan mampukah kita melakukan yang baik? Menolong sesama kita karena dorongan untuk mengeluarkan sesama kita dari kesulitannya sebagai upaya mewujudkan kehendak Tuhan, sebagai upaya kita mewujudkan mengasihi sesama kita demi memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, untuk bersikap tidak pelit, untuk bersikap mau membagi apa yang kita punya dengan sesama kita yang membutuhkan, itu harus bisa kita lakukan. Harus bisa kita wujudkan. Jangan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi bergantunglah pada pertolongan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, tindakan kita melakukan yang baik untuk sesama cenderung didorong oleh keinginan demi kepuasan diri kita sendiri. Karena itu mari kita jalani hidup dengan sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, yang tidak memberi apa saja yang kita butuhkan, yang kita pinta padanya.
tapi Tuhan memberi karena kita membutuhkan. Karena itu adalah kewajiban kita juga untuk bersyukur atas kemurahan Tuhan terhadap diri kita. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang menjadi kewajiban buat kita meneruskan kemurahan itu kepada siapa yang membutuhkan, yang akan terwujud ketika kita mengalami, merasakan, memahami kebutuhan kita. Memahami kemurahan Tuhan. Dan kita berkemauan dan berkeinginan untuk meneruskan kemurahan itu. Meneruskan yang kita terima dari Tuhan kepada siapa yang membutuhkan. Dan kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk meneruskan berkat-Nya. Saudara-saudara mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Semoga kita semua sadar akan panggilan itu. Dan di dalam hidup ini kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan kemurahan Tuhan. Tuhan memberi kepada kita dan kita meneruskan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Tuhan menolong kita. Saudara-saudaraku, mari kita bersama menaikkan doa buat saudara-saudara yang membutuhkan, buat panggilan Tuhan atas diri kita, supaya kita mewujudkan yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami amat berterima kasih karena Engkaulah Bapa yang hidup, yang melalui Yesus Kristus memberi kepada kami apa yang kami butuhkan. Engkau memberi sebagai wujud dalam kemurahan hati-Mu. Engkau memberi untuk mengajar kepada kami betapa pentingnya kemurahan hati. Bapa di sorga, kami berdoa, kiranya campur tangan-Mu dalam hidup kami boleh kami rasakan. Kiranya campur tangan-Mu boleh membuat kami berubah. Menjadikan kami orang-orang yang makin serupa dengan kehendak-Mu. Bapa, mampukan kami memahami arti kemurahan hati dengan sungguh-sungguh. Memahami kemurahan hati dengan sedalam-dalamnya. Dan tolong kami untuk menyadari kalau ada sesama kami yang membutuhkan kemurahan hati Tuhan. Dan biarlah kemurahan Tuhan melalui kami boleh kami teruskan kepada yang membutuhkan. Bapa, kami mau memasuki hari ini, mau memasuki kerja kami. Kami mau hidup bertemu dengan orang-orang yang Tuhan pertemukan. Tolonglah kami supaya kami boleh menghadirkan diri kami hari ini di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di dalam pergaulan dengan siapapun. Mampukan kami menghadirkan diri sebagai orang-orang dengan kemurahan hati yang bersumber daripada-Mu. Bapa, kami berdoa buat gereja-Mu, jemaat GKI Gading Indah. Tolonglah supaya jemaat-Mu juga boleh bertumbuh, berkembang sebagai jemaat yang sadar akan pentingnya kemurahan hati. Menjadi jemaat yang sadar akan panggilan dan kewajiban kami. Untuk menjadi jemaat yang dekat satu pada yang lain. Dan bersama kami menjadi dekat kepada-Mu. Tolonglah Bapa, semua yang kami kasihi, yang kurang kami kasihi, kami berdoa, ubahkan supaya kami boleh mengasihi
sesama kami yang manapun sesuai kehendak-Mu. Kami berdoa Bapa, biarlah jemaat GKI Gading Indah bertumbuh makin dekat padamu. Kami berdoa untuk semua karyawan GKI Gading Indah untuk boleh melayani jemaat Gading Indah dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk pelayanan poliklinik, supaya pelayanan poliklinik juga menjadi pelayanan yang didorong oleh hati yang murah, yang bersumber dari kemurahan hati-Mu. Bapa di dalam sorga, kuduskan hidup kami, jadikan kami berguna buat kemuliaan nama-Mu dimanapun Engkau taruh dan tempatkan kami, dengan siapapun kami hidup dan bergaul. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk masyarakat di sekitar kami. Kami berdoa untuk lingkungan di mana Tuhan menaruh kami. Kami berdoa, topanglah bangsa kami, supaya bangsa kami menjadi bangsa dengan hati yang penuh kemurahan. Tolonglah juga Pak Jokowi dalam memimpin bangsa kami. Mampukan Pak Jokowi memimpin bangsa kami dengan baik. Mampukan Pak Jokowi mengarahkan perjalanan kehidupan bangsa kami untuk menjadi bangsa dengan hati yang penuh kemurahan. Kami berdoa, hindarkan pemimpin-pemimpin kami dari kehidupan yang serakah. Hindarkan dari tindakan-tindakan yang penuh diwarnai oleh tindakan salah, oleh tindakan yang hanya memikirkan diri sendiri, tindakan korupsi yang memperkaya diri. Jauhkan bangsa kami, jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari tindakan yang demikian. Bapa di sorga, sempurnakanlah permohonan kami. Dengarlah, berilah yang baik kepada kami, buat memuliakan nama-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan kita bersama. Terima kasih untuk kita boleh berdoa bersama, mendengarkan firman bersama, dan biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hidup kita, dan kita boleh mewujudkannya untuk memuliakan Dia. Tuhan memberkati kita semua, dan tolonglah supaya kita juga boleh saling mendoakan untuk saling mengingatkan tugas panggilan kita. Sampai ketemu di kesempatan lain. Terima kasih saudara-saudara, biar persekutuan doa pagi ini diberkati.